إن الله لا يحب كل مختال فخور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidil ghurril muhajjalin nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, segala puji bagi Allah yang memudahkan segala kesempatan-kesempatan dan niat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kesempatan ini hadir dalam hidup kita, menjadikan kita hamba-hamba yang diberikan kesempatan-kesempatan yang lain yang lebih baik di sisinya Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang kita rindu, Rasul yang meniti jalannya adalah kewajiban sepanjang waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pula salawat dan salam itu kepada ahli bait beliau, kepada para sahabat dan kepada segenap orang yang mengikuti syariat beliau alaihi salatu wassalam. Hari ini kita masuk dosa besar Al-Kabiratu Al-Khamisatu Ashrah, dosa besar yang ke-15. Di dosa besar yang ke-15 ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahur rahman menyebutkan beberapa sifat yang sebenarnya sifat ini adalah berkaitan satu sama lain. Di sini disebutkan oleh beliau al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujub wat tih, yaitu al-kibr, kemudian al-fakhr, kemudian al-khuyala, kemudian al-ujub, kemudian at-tih. Di sini kalau kita terjemahkan bebas, mungkin bahasanya kurang lebih, yaitu al-kibr, menyombongkan diri atau menyombongkan diri. Kemudian wal fakhr, itu membanggakan diri. Kemudian al-khuyala, itu adalah bahasa kita mungkin congkak. Kemudian al-ujub, arti sifat angkuh. Nah, di sini ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam bahasa Arab ada beberapa perbedaan dalam hal itu. Kita sebutlah beberapa misal saja. Ujub itu maknanya adalah, disebutkan oleh sebagian para ulama, ujub tersebut adalah syiddatu sururil mar'i bi khisali nafsihi, yaitu seorang tersebut terlalu bahagia dengan sifat-sifat yang dia miliki. Artinya adalah terpedaya dengan sifat-sifat yang dia miliki. Ini makna dari ujub, seorang terpedaya dengan sifat yang dia miliki. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman menyebutkan bahwasanya asal dari ujub tersebut adalah seorang melihat dirinya itu memiliki kelebihan, kemudian dia lupa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujub. Oke, dia punya kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kelebihan yang dia lihat itu harusnya dia sandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelebihan murni dari dirinya yang dia dapati. Itu adalah pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khuyala itu adalah salah satu nama untuk kesombongan. Itu adalah seorang melihat dirinya melebihi kapasitas yang dia miliki. Artinya harusnya dia standarnya B, tapi dia melihat dirinya A. Maka itu disebut dengan khuyala di dalam Islam. Kemudian fakhr di sini adalah membanggakan diri. Itu adalah seorang tersebut memuji dirinya, suka untuk dipuji dan menyebutkan sikap-sikap kelebihannya atau sifat-sifat kelebihannya. Ini disebut dengan fakhr. Intinya dalam bahasa Arab ada perbedaan
tetapi semuanya adalah berkaitan sangat erat sifat yang satu ini dengan sifat yang lain. Nah, di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan poin itu. Nah, di sini kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala pertama di dalam surah Ghafir ayat 27. Allah mengatakan, "Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Dan Nabi Musa berkata, ini konteks ketika Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Maka Musa mengatakan, "Inni uztu bi rabbi wa rabbikum." Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang-orang yang menyombongkan diri. La yu'minu bi yaumil hisab, tidak beriman dengan adanya hari perhitungan. Nah, ini diantara buruknya dosa besar kesombongan ini, ma'asyiral muslimat, adalah bahwasanya dosa ini akan menghalangi seorang tersebut dari memikirkan hari hisab. Artinya adalah ketika dia memiliki sifat yang itu adalah sifat kesombongan, akan menghalangi dia untuk memikirkan adanya hari perhitungan setelah dia wafat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara para salaf mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan hal itu kepada Firaun. Ketika dia tidak percaya dengan adanya hari penghisaban amal, perhitungan amal dan sebagainya, maka Musa berlindung dari orang seperti ini. Dan ini juga menandakan kepada kita tidak baik seorang itu berteman dengan orang yang memiliki sifat kesombongan. Tidak baik berteman dengan orang yang memiliki sifat kesombongan. Kemudian beliau membawakan firman kedua, penggalan akhir dari surah An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Di antara indikasi yang cukup untuk memastikan juga menambah bahwasanya kesombongan ini adalah salah satu dosa besar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan sungguh kesombongan ini, ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sikap yang diambil oleh murid-murid iblis dari iblis alaihi la'natullah. Tidak ada orang yang sombong melainkan dia adalah muridnya iblis. Dosa pertama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati adalah kesombongan. Maka siapapun yang melihat sejarah kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan bahwasanya yang pertama menyombongkan diri di hadapan Allah adalah iblis alaihi la'natullah. Maka tidaklah berlebihan ketika saya katakan bahwasanya seorang yang sombong dia adalah murid iblis. Apa yang diharapkan dari orang yang belajar dari iblis? Kebaikan apa yang ingin dia dapati ketika dia tersebut adalah orang yang mengambil tauladan dari iblis. Ketika dia merasa dirinya lebih sehingga dia berani menentang perintah Allah Rabbul Alamin. Kalau kita lihat perjalanan iblis ketika diciptanya manusia, dia mengatakan asjudu. Dia mengatakan ana khairun minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, haruskah aku sujud kepada Adam? Sementara aku kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Di sini kalau kita lihat zahir dari ayat ini, ma'asyiral umat, maka kita akan dapatkan apa? Maka kita akan dapatkan bahwasanya iblis merendahkan siapa? Adam. Tetapi sejatinya yang dilawan oleh iblis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bahayanya sikap sombong. Karena itu perjalanan kita, kalau kita lihat ya, makanya kalau kita hidup sehari-hari, jangan sampai matahari terbit kemudian matahari terbenam kita tidak mengambil pelajaran dari kehidupan. Kehidupan sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwasanya bahkan orang-orang yang bergelut dengan ilmu pun, orang yang mungkin sudah disentuh dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesombongan-kesombongan dalam kalbunya. Sehingga tidak jarang
ada orang yang mengatakan bahwasanya begini, mohon maaf ya, saya tidak akan menerima nasihat Anda karena begini dan begini, karena sikap Anda begini dan begini. Nanti di antara alasannya adalah Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya kalau engkau menasihati aku, nasihatilah di mana? Di keadaan orang tidak tahu. Maka pendalilan seperti ini tidak benar. Dia tidak mengatakan maaf saya tidak menerima nasihat Anda karena begini dan begini. Beda antara dia dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i walaupun mungkin saat itu beliau tidak menerima nasihat orang yang menasihati beliau di tengah keramaian, tapi bukan berarti beliau tidak merenungi nasihat itu. Sementara kita menghadirkan alasan-alasan untuk membendung kalimat yang diajukan, kata yang dipersembahkan, nasihat yang disuguhkan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis dalam sejarah makhluk ini berhujjah di hadapan Allah, yang mana satu-satunya hujjah dia sebenarnya adalah kesombongan, maka jangan kita tiru hujjah yang dibawa oleh iblis tersebut. Masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak suka orang-orang yang sombong. Dan di antara bentuk cukup juga menguatkan bahwasanya Allah tidak suka kepada orang yang sombong adalah Allah segera usir iblis dari surga, karena surga tersebut tidak pantas ditempati oleh orang-orang yang sombong. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil yang berikutnya. Nah, boleh saya pinjam buku Al-Kabair yang di situ? Al-Imam Az-Zahabi kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dari surah Al-Mu'min ayat 56. Allah mengatakan, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, mahum, kata Allah Subhanahu wa taala, in fi sudurihim illa kibr, tidaklah di hati mereka itu melainkan hanyalah ada keinginan besar, yaitu ada keinginan akan kebesaran yang berkali-kali yang tidak mencapainya. Mahum bibalighi, mereka tidak mencapainya. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang suka memperdebatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, menentangkan ayat yang ini dengan ayat yang itu, dalil yang ini dengan dalil yang itu, di dalam kalbu mereka itu ada kibr, ada kesombongan, ada sebuah sikap yang mereka itu ingin memiliki kedudukan yang besar di hati manusia. Maka tidak mungkin seorang itu ketika ada keinginan untuk diagungkan oleh manusia, tidak mungkin dia mendapatkan banyak kebenaran. Tidak mungkin, jemaah. Kebenaran tersebut adalah ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu adalah ketika kita menempatkan yang pantas untuk dibesarkan, maka kita besarkan. Kalau kita yang dhaif, kita yang penuh kekurangan, kemudian ingin menghadirkan sebuah rasa di kalbu manusia bahwa kita yang besar, maka dengan itu kita akan banyak menolak kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti, mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan membuatmu melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah. Makanya di sini Allah sebutkan fasta'iz billah, mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau menyebutkan di dalam hadis beliau, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Artinya di sini seakan beliau ingin menyebutkan kalaupun ada ayat, kalaupun ada dalil yang itu berbenturan dengan apa yang ada di sanubarimu, yang ada di hatimu, maka sejatinya adalah itu nasihat terbaik
yang akan menyembuhkan kalbu, yang akan menyehatkan hati, yang akan menyuburkan jiwa. Maka ketika hal itu ada pada diri kita, itu sikap ingin orang besarkan kita, ingin orang agungkan kita, ingin orang muliakan kita yang bukan hak kita, maka kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan di sini, fasta'id billah. Kemudian beliau menyela atau menyelingi pendalilan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bainama rajulun yatabakharu fi burdayhi idh khasafa Allahu bihi al-ardha fa huwa yatajarjalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang lelaki berjalan dengan kesombongannya, dengan mengenakan kedua mantelnya, kedua pakaiannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia ke bumi dan dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini adalah kisah tentang Qarun. Dan bisa jadi manusia hingga akhir zaman akan ditenggelamkan oleh Allah. Karena di antara tanda hari kiamat adanya khasab, adanya ditenggelamnya manusia-manusia, ditelan di perut bumi. Maka di antara orang-orang yang ditenggelamkan adalah orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa taala balasannya selalu al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan seorang hamba. Ketika hamba ini berjalan dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan merasa diri lebih besar daripada orang lain, lupa kepada Allah Al-Kabirul Muta'al, kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, maka Allah jadikan dia tidak terlihat karena dia ingin dilihat. Paham ya di sini? Allah tenggelamkan dia supaya dia tidak terlihat karena tadi dia ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita langkahkan kaki kita, kaki kanan beriringan dengan kesombongan, kaki kiri beriringan dengan ujub. Iwallah, demi Allah, tidak ada kebaikan orang yang berjalan di muka bumi dengan sifat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk yang lebih besar daripada kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan yang tidak terhingga, yang itu semuanya menandakan bahwa kita tidak lebih kokoh dari segi penciptaan, dari segi kekuatan daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kita lihat bagaimana gunung dengan tingginya, bagaimana langit tanpa tiangnya, bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita dengan angin yang diciptakan oleh Allah kita goyang, kita jatuh, kita tersungkur. Maka hal itu menandakan untuk apa kita sombong ketika berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tersebut berjalan di atas bumi yang Allah ciptakan, dia harus tahu bahwasanya dia hanya numpang di bumi ini. Bahkan kalaupun dia punya sertifikat tanah ini, kawasan yang dia berjalan itu adalah milik dia, sejatinya itu hanya tertulis hitam di atas putih. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seorang terkena musibah, seorang dituntun untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, ya, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita punya rumah itu ditulis sertifikat atas nama siapa? Atas nama Allah atau nama kita? Nama kita. Kita punya mobil, BPKB-nya atas nama kita. Punya tanah, sertifikatnya atas nama kita. Seperti dunia ini mengajarkan kepada kita, ini punya engkau, ini punya dirimu, ini punya Anda. Padahal semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita berjalan menyombongkan diri, menyombongkan jiwa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mungkin saja kalau Allah kehendaki saat itu ditenggelamkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hal ini menandakan bahwa hinanya orang-orang yang sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal az-zarri yata'uhumun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW mengatakan orang-orang yang congkak, membesarkan dirinya, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bagaikan semut-semut kecil yang kemudian mereka ini diinjak oleh manusia-manusia pada padang mahsyar itu. Dia merasa besar ketika di hadapan manusia. Dia merasa agung ketika hidup di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala kecilkan dia, kerdilkan dia, hinakan dia. Dia ingin manusia meletak dia di atas kepala mereka. Di hari kiamat Allah jadikan manusia menginjak-injak mereka. Ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah seseorang yang dia tersebut hanya tercipta dari tanah, diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian dikuburkan dari tanah, pelan-pelan kulitnya tersebut berubah lagi menjadi tanah. Kemudian pantaskah kemudian dia meninggikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kemudian dia merasa mulia sementara hari-hari dia membawa dosa? Mungkin kita merasa orang yang hari-hari dari pagi sore memungut sampah menjadi pemulung, mungkin sebagian orang menganggap mereka hina karena dia berkelut dengan sampah. Tapi bukankah kita membawa setiap hari sampah yang lebih hina daripada sampah yang dikonsumsi oleh manusia? Dosa sampah yang lebih hina dari semua itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan yang besar. Karena dia tahu hamba-hamba ini tidak baik berkerumun, tidur, berjalan, diam, duduk dengan sampah-sampah dosanya. Maka tidak pantas. Kalau kita ingin mulia, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari dari sifat-sifat orang yang akan dijadikan seperti semut, kecil bentuknya. Dia manusia tapi kecil bentuknya di hadapan orang-orang yang ada di padang mahsyar, kemudian dia dihisab di hadapan Allah dengan keadaan dia diinjak-injak di padang mahsyar itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini Imam Zahabi membawakan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 34 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peristiwa awal mula terbongkarnya sifat iblis. Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah malaikat itu. Subhanallah, alangkah indah kalau kita meniru sifat-sifat malaikat. Allah suruh ini, siap Allah. Allah suruh itu, siap. Allah suruh ini dan itu, kita ready. Mereka disuruh sujud tanpa menanyakan kenapa, kok bisa, sekarang, kapan, tidak. Mereka langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini adalah orang yang artinya adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dari kata ablasa yublis, iblis. Maka Allah sebutkan iblis ini tidak mau sujud. Kata Allah, aba wastakbar. Dia enggan, dia tidak mau dan dia sombong. Yang nyuruh itu padahal yang menciptakan dirinya. Yang nyuruh dia untuk sujud adalah Rabb-nya yang maha perkasa. Kalau Allah mau saat itu, Allah binasakan dia. Kalau Allah mau saat itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa engkau wahai iblis enggak lebih mulia daripada Adam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan aba wastakbar. Karena di sini Allah tidak ingin kita itu menilai dari bentuk ciptaan, dari rupa. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa penilaian itu dari sikap. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Endingnya apa? Wa kana minal kafirin. Endingnya dia menjadi orang yang kafir. Dan jangan kira ya, kekufuran itu hanya kekufuran. Di sini jelas iblis itu kafir artinya kufur besar. Tetapi jangan kira kekufuran tersebut yang dilarang hanya kufur besar. Kufur kecil pun adalah salah satu hal yang membuat seorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perhatikan. Allah sebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin.
dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir, di situ sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai manusia, waspada wahai insan. Hendaknya kalian hati-hati dari kesombongan, karena kesombongan ini adalah tangga untuk engkau jatuh di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tangga-tangga wasilah mata rantai kekufuran adalah seorang itu sombong. Maka sifat sombong adalah sifat yang bisa membuat seorang itu murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat yang sombong ini bersemai di dalam kalbu, sehingga jiwa menjadi kaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganggap kita dengan anggapan bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak pantas untuk dirindu. Karena sejatinya orang-orang yang memiliki jiwa yang kaku, kalbu yang membatu, maka orang seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tempat adalah kembali ke dalam neraka Allah. Waliyatubillah. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna. Karena itu Nabi SAW mengatakan al-kibru safahul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, definisi sombong adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Atau riwayat yang lain, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ini jemaah, ternyata perjalanan kita setelah Allah hadirkan hidayah dalam hidup kita, tidak jarang ternyata hidayah tersebut kita bungkus dengan bungkus yang indah, tetapi dalamnya adalah dalam yang rusak. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa kesombongan tersebut adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ternyata kita semakin hari semakin belajar, semakin mengeraskan hati. Mungkin bukan orang yang di sini, tapi orang yang berbicara. Hari-hari kita terkadang kita semakin menolak kebenaran. Kebenaran hadir bukan untuk dicinta, tapi dia untuk dicaci dan dicerca. Manusia yang hadir bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk dihina dan untuk direndahkan. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, ini adalah satu paket yang kemudian namanya kesombongan. Lihat diri masing-masing, lihat jiwa individu dan individu masing-masing. Bahwasanya dua sifat ini kalau ada pada diri kita, kita sombong. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Walaupun kita mencari-cari alasan, walaupun kita membela diri, walaupun kita mencari hujjah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran ini bahaya bagi masa depan manusia. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, status kita adalah orang yang menolak kebenaran, maka saat itu siapa yang kita bisa jadikan pembela di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah telah turunkan kitabnya, Allah telah utus rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah telah berikan petunjuk demi petunjuk, kemudian kebenaran itu kita tolak. Kalau kebenaran kita tolak, haluan siapa yang harus kita ikuti? Nakhoda mana yang harus kita minta petunjuknya? Jalan mana yang akan terasa lebar ketika jalan kebenaran itu terasa sempit bagi kita? Kebenaran, sesuatu mana yang lebih manis ketika kebenaran itu terasa pahit bagi kita? Kalau kita sulit menelan kebenaran, bagaimana mungkin kita akan menelan sesuatu yang bisa menyehatkan kalbu kita, jemaah? Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia ini adalah seharusnya ya bagi seorang yang memiliki nikmat menuntut ilmu hari demi hari, majlis demi majlis, kitab demi kitab, narasumber demi narasumber. Harusnya ilmu yang kita pelajari itu jemaah mengajarkan kepada kita untuk lebih rahmat kepada manusia. Irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama. Kasihi, sayangi orang yang berada di bumi, maka Allah yang di langit akan sayang kepada dirimu. Nah, ternyata tidak sedikit kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu, ternyata semakin kita tersebut menganggap orang tersebut rendah.
Maka alangkah indahnya kalau kita hidup dengan ilmu dan kasih sayang, sehingga kita tidak mudah merasa diri kita orang besar dan tidak mudah merasa diri itu pantas untuk disanjung oleh orang lain. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian surah Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Orang yang sombong, orang yang membanggakan diri itu tidak suka. Makanya saya pernah waktu itu kata-kata yang saya ucapkan yaitu tidak perlu itu harus ana, ini karena ana, oh itu setelah ana berikan nasihat, ini setelah saya ini setelah saya itu, kalau bukan karena ana dan sebagainya. Tidak perlu kata-kata seperti itu, cukuplah bahwa kita punya peran itu ada dalam catatan malaikat. Panas kuping manusia ketika kita harus menyebutkan kita terus. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri, dan kita tidak katakan setiap orang yang mengucapkan itu sombong. Tidak semua orang yang mengucapkan itu membanggakan diri, tetapi iblis itu bermain di antara hati, sehingga terkadang manusia itu jatuh di dalam sebuah lubang tanpa dia sadari. Allah tidak suka orang sombong, Allah tidak suka orang membanggakan diri, dikarenakan manusia dalam hari-harinya itu kebanyakan manusia itu sibuk ingin dilihat oleh manusia yang lain, sehingga prioritas dia untuk melihat Allah dan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Ketika hilang ihsan, kan kita diperintahkan oleh Allah untuk menerapkan rukun Islam dan rukun iman dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat dirimu. Nah, kita tidak mungkin bisa menerapkan ihsan ini kalau kita memiliki sifat sombong dan membanggakan diri. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Sesungguhnya keagungan itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah ridai. Ridai itu selendangku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Siapa yang merenggut salah satu dari keduanya atau merenggut keduanya dariku, maka aku lemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan berarti izar dan kibriya itu bukan berarti izar dan rida itu sifat Allah, bukan. Maksudnya di sini yaitu keagungan adalah kain sarungku, sementara kebesaranku adalah selendangku. Maksudnya adalah ini khusus milik Allah. Keagungan dan sifat kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala semata, hak patennya Allah. Kalau hak paten Allah diambil oleh orang yang enggak pantas, maka balasannya apa? Neraka. Kalau seseorang mengambil hak orang lain, harus dia apa? Dihukum. Sama kalau orang mengambil sifat Allah yaitu kemuliaan, kemudian kesombongan itu hanya sifat Allah Subhanahu wa taala, kibriya, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ambil hak Allah. Jangan. Sebagaimana seorang itu tidak boleh menjadikan dirinya Tuhan disembah, maka dia tidak boleh mengambil sifat kesombongan yang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan sabda Nabi yang berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha. Ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha." Surga dan neraka itu bertengkar di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannah, maka surga berkata kepada Allah, "Ay Rabbi, ma li yadkhuluni du'afa'un nufusi wa suqatuhum." Wahai Rabbku, ada apa gerangan dengan diriku ini, orang yang masuk ke dalam
ke dalam surga itu, ya orang yang masuk ke dalamku itu semuanya adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rendah. Rendah di sini maksudnya adalah strata di tengah-tengah manusia. Kemudian neraka mengatakan, wa qalatin nar, dan neraka berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, usirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Mengapa aku dikhususkan bagi orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong? Subhanallah. Di sini dalam riwayat lain itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab perselisihan ini. Jadi di sini itu surga dan neraka itu ngomong secara hakiki, benar-benar mereka bersuara. Sebagaimana suatu hari itu para sahabat mendengar tangisan, tapi itu tidak ada seorang pun di antara mereka menangis. Ternyata yang menangis adalah batang kurma yang dulu Nabi SAW ketika berkhutbah di atas batang kurma itu. Ketika ada seorang sahabat membuat mimbar, kemudian Rasulullah duduk berkhutbah di mimbar dan tidak menggunakan batang kurma, maka batang kurma itu menangis dan dia tidak diam kecuali setelah didiamkan oleh Nabi SAW. Artinya memang ada makhluk-makhluk selain manusia berbicara, di antaranya adalah surga dan neraka. Maka di sini surga mengatakan, ya Allah, kenapa yang masuk ke dalamku itu orang-orang lemah, orang-orang yang kelasnya rendah di hadapan manusia. Dan neraka mengatakan, kenapa yang masuk ke dalamku orang yang angkuh dan orang yang sombong. Dalam riwayat lain itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga dan neraka, sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku, denganku aku merahmat manusia, dengan engkau aku merahmati manusia-manusia. Sedangkan engkau wahai neraka adalah azabku, dengan engkau aku azab manusia-manusia. Maka di sini disebutkan usirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Aku itu prioritasnya, kata neraka, yang masuk ke dalamku itu khusus orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Ini pengakuan neraka sendiri. Dia mengatakan, ini orang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak, orang yang ujub, mereka masuk ke dalamku, ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan. Karena orang sombong ini, orang angkuh ini, orang yang ujub ini, mereka itu adalah orang-orang yang memang aku adab dengan engkau wahai neraka. Maka di sini menandakan adalah sudah pasti dan pasti orang yang penuh dengan kesombongan jiwanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sini, Al-Imam Zahabi membawakan surah Al-Qasas ayat 83. Allah mengatakan tentang hakikat dari negeri akhirat, yaitu surga, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu, kata Allah. Subhanallah. Ini kampung kita, jemaah. Bayangin bahagianya kalau kita pulang kampung. Sedekat apapun jarak kita, sedekat apapun jarak kampung kita dari tempat kita sekarang, pulang kampung itu berbeda rasanya. Tilka darul akhirah. Akhirat itu kampung halaman kita yang awal. Tetapi ternyata tidak semua orang itu akan disambut dengan bahagia di kampung halamannya. Allah mengatakan, naj'aluha lil ladzin la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan kampung akhirat itu untuk orang yang tidak sombong dan untuk orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Hanya untuk yang enggak sombong yang bisa kembali. Bukankah anak-anak yang durhaka itu tidak disambut oleh orang tuanya? Bukankah penduduk sebuah desa, penduduk sebuah kota yang dikenal dengan kejahatannya, dengan kriminalnya, ditolak oleh RT dan RW setempat? Tidak pantaskah ketika Allah Subhanahu wa taala menolak orang-orang yang sombong? Yang mana kesombongan ini adalah salah satu awal dari kerusakan yang ada di muka bumi. Maka Allah enggak jadikan akhirat itu, enggak jadikan surga itu tempat yang diterima orang-orang yang sombong, tidak. Maka kalau kita tidak diakui di kampung halaman kita, kemana kita harus mengadu ketika Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik alam semesta, mengatakan bahwa kita tidak pantas diterima di situ? Maka hendaknya kita berpikir, jemaah. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah mengatakan tentang
teguran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sombong dengan salah satu sifat kesombongan yang mereka lakukan. Kata Allah, "Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas." Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Kau lihat dia, kau lihat si Anu, kau lihat si Fulan, kau lihat si Fulana, kemudian kau palingkan dengan kesombongan. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sifat angkuh. Oh, saya lebih cantik. Oh, saya lebih berilmu. Oh, saya lebih tampan. Oh, saya lebih kaya. Oh, saya lebih bergaya. Oh, saya lebih modern dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan kau kenyitkan keningmu meremehkan manusia. Jangan kau palingkan wajahmu dari menghinakan manusia, dari sebagai bentuk penghinaan manusia. Dan jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sifat angkuh. Kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Kalau kita mau melihat kebesaran diri kita, ukur diri kita itu dengan ayat-ayat Ar-Rahman. Sandingkan diri kita dengan sabda Nabi SAW, sang suri tauladan. Itu baru kita tahu baik atau buruknya kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur diri kita dengan cermin kita sendiri? Sementara cermin kita itu cermin yang kotor, kita memilihnya sendiri, sehingga standarnya adalah standar kita pribadi. Maka Allah Subhanahu wa taala punya standar yang berbeda, dan standar Allah adalah sangat adil. Maksudnya adalah jangan kau belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angkuh dan congkak. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa menuturkan, akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seseorang, suatu hari orang ini makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia makan dengan tangan kirinya. Kata Nabi SAW, kul biyamini. Kata Nabi, wahai fulan, makan dengan tangan kanan. Wahai fulan, makan dengan tangan kanan. Apa kata orang itu? La astati, aku gak bisa. Aku gak bisa makan dengan tangan kananku. Kata Nabi SAW, la stata'ta. Kalau begitu engkau tidak akan pernah bisa lagi. Ma mana'ahu illa al-kibr. Kata Nabi, dia bukan gak bisa, dia bukan gak mampu, bukan gak kuasa, tapi yang menghalangi dia untuk merubah tangan kiri menjadi tangan kanan itu karena kesombongannya. Fama rafa'aha ila fihi ba'd. Sejak itu dia tidak bisa mengangkatkan tangan kanannya ke mulutnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati setiap orang yang menyelisihi dari jalan Nabi. Pasti dia ditimpa fitnah, musibah yang besar, ditimpa kekufuran dan kemaksiatan, dan ditimpa oleh azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merubah kiri ke kanan, apalah sulitnya? Di sini mengajarkan kepada kita adalah kebinasaan itu akan cepat hadir bagi orang yang menentang syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka hal ini harus kita perhatikan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahukan, aku kabarkan tentang sifat, tentang orang yang pantas menjadi penduduk neraka. Sifat-sifat ini ada pada mereka. Kata Nabi SAW, kullu utullin jawadin mustakbir. Yaitu setiap orang yang dia itu congkak, jawaz, kemudian dia memiliki hati yang membatu, hati yang keras, mustakbir, dan dia orang yang sombong. Ini penduduk neraka. Kata Nabi, mau gak dikasih tahu? Para sahabat langsung perhatian, langsung fokus. Kata Nabi SAW, kullu utulli, setiap orang yang membesarkan dirinya, congkak hidupnya, jawad, hatinya kasar, hatinya keras, mustakbir, dan dia sombong. Mereka ini, orang seperti ini adalah penduduk neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Umar bin Yunus al-Yamami berkata, bapakku memberitakan kepada kami, Ikrimah bin Khalid memberitakan kepada kami, bahwasanya dia pernah bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu dia berkata, kata Ibnu Umar ini,
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yakhtalu fi misyati wa yata'azamu fi nafsi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Tidaklah seorang itu berjalan dengan angkuh, kemudian dia bangga pada dirinya sendiri, melainkan dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan marah pada dirinya. Karena sifat Allah diambil oleh dia. Dia angkuh berjalannya, yakhtalu fi misyati, dia angkuh dalam berjalannya, wa yata'azzamu fi nafsihi, kemudian dia bangga pada dirinya. Ini biasanya pada ucapannya, sombong itu pada tingkah polanya, kemudian bangga diri itu pada ucapannya. Kelak pada hari kiamat dia akan bertemu atau menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ghadban, murka. Sekali lagi kita katakan, rahmat siapa yang kita rahmat siapa yang kita harapkan ketika Allah murka dari kita? Kasih sayang siapa yang kita minta ketika Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, jemaah? Orang tua mana yang harus kita harapkan kasih sayangnya kalau orang tua kita sendiri tidak menyayangi kita? Dan di akhirat tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah murka, pintu kasih sayang sudah tidak ada lagi. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rendahkan dirinya, bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala, sejajarkan diri dengan hal yang sepantasnya. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal yang sejatinya kita melihat dosa kita tersebut hanya tertutup oleh kelambu, tetapi ternyata kita enggan menyingkap kelambu tersebut sehingga kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang pantas untuk dipuji, disanjung dan besar dan sebagainya. Awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Ada 3 golongan pertama yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Ini hadis yang berbeda dari hadis yang lain. Amirun mutasallim, yaitu seorang pemimpin yang zalim, yang selalu memegang alat pukul. Wa ghaniyun la yu'addi zakah, kemudian seorang yang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Wa faqirun fakhur, dan orang yang fakir tetapi dia sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih mereka berdua dengan sanad yang sahih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Zahabi di sini. Dan salah satunya di sini adalah fakir fakhur, orang yang fakir tapi sombong. Dia tidak dicela dengan kefakirannya, tapi dengan apa? Kesombongannya. Kemudian Al-Imam Zahabi menutup pembahasan beliau dalam masalah ini dengan ucapan beliau rahimahullahu azza wa jal. Beliau mengatakan di sini, wa asyrarul kibr, dan kesombongan yang paling buruk adalah man takabbaru 'alal ibadi bi'ilmihi, orang yang menyombongkan dirinya kepada hamba-hamba yang lain karena dia punya ilmu. Maka ini yang saya katakan tadi, kita itu belajar ilmu bukan untuk semakin keras hatinya, bukan untuk semakin membatu kalbu, bukan untuk semakin kaku jiwa kita, bukan untuk semakin sombong kepada manusia. Karena kalau orang punya ilmu semakin sombong, itu di antara sombong yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan yang membanggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Dia bangga, saya punya ini, saya punya itu, saya memiliki ini, saya memiliki itu. Siapa yang ngasih semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Akankah yang bukan punya kita nih, kita bangga-banggakan di hadapan manusia? Subhanallah. Maka hal ini jemaah tidak pantas sama sekali, dan ini diantara kesombongan yang paling buruk. Kalau orang seperti ini, orang yang sombong dengan ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Karena sesungguhnya orang itu menuntut ilmu untuk tujuan akhirat. Dan tidak bisa ilmu yang dia sombongkan tersebut mengantarkan dia pada keridhaan Allah di akhirat. Ilmunya akan menyebabkan dia harusnya merendahkan diri, hatinya khusyuk dan jiwanya akan tenang. Harusnya begitu. Tapi kalau ternyata jiwa tersebut semakin kaku, kemudian semakin congkak, semakin hilang khusyuk, semakin keluyuran hatinya mencari pandangan manusia, ilmu yang tidak bermanfaat. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat,
maka dia akan terus mengevaluasi setiap waktu dan mengontrolnya. Ilmu itu adalah jaksa penuntut kita dan pengacara kita. Kita koreksi, kita lihat, kita amati, kita harus benahi ini, harus perbaiki itu. Kalau ternyata tidak seperti itu, untuk apa kita menambah ilmu? Untuk apa kita menambah ilmu? Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan kelalaian itu akan menjerumuskannya. Dan kelalaian setelah adanya hidayah itu besar sekali. Besar sekali. Orang yang diberikan ilmu, dia kenal manhaj yang sahih, dia kenal akidah yang sahih, dia tahu bagaimana harusnya bersikap dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidayah yang Allah berikan kepada dia hanya merubah passion hidupnya. Yang dulu dia terbuka, kemudian tertutup. Yang dulu dia berpakaian seperti orang-orang yang kafirah, kemudian dia mendapatkan pakaian muslimah. Jangan dia bawa hidayah yang Allah berikan kepada dia menuju murka. Allah titipkan hidayah adalah sebagai lentera untuk menuju ridho. Allah berikan kepada dia ilmu itu agar apa? Agar dia tahu, oh ini enggak boleh, oh itu enggak paham, oh dalam hal ini saya harusnya menangis karena dosa, dalam hal ini harusnya saya bersyukur karena nikmat, dalam hal ini harusnya saya bersabar atas ujian, dalam hal ini saya harus mendekat, dalam hal ini saya harus menjauh. Tapi kalau semuanya itu justru membuat dia hanya merubah gaya hidup, bukan merubah cahaya hidup. Dia rubah gaya hidup, oh saya sudah dapat hidayah nih, pakaian muslimah itu gini, lihat nih. Akhirnya hadir di media sosialnya, hadir di sini, hadir di situ. Subhanallah, jemaah. Hidayah itu bisa berubah. Hidayah itu bisa tenggelam bahkan sebelum matahari itu tenggelam. Ini kita berada di sinaran mentari, terang. Dia waktunya itu pasti itu. Dia berada di tempat terbenamnya itu pasti. Tapi hidayah kita hilang itu kita nggak tahu kapan. Jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepada kita justru membawa kita kepada jalan yang kelalaian dan menjerumuskan kita pada dosa. Sedangkan orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi mereka dan sebagainya, maka ini adalah termasuk kesombongan yang paling besar. Bahkan dan bila kita pernah dengar orang yang belajar ilmu agama, kemudian dia diberikan hidayah, diberikan nikmat untuk bermajlis, kemudian ditegur oleh orang lain. Ketika orang ini menegur dia justru menghina fisik orang lain. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Subhanallah, tak pantas seperti ini. Tidak layak orang seperti ini untuk mendapatkan tatapan kemuliaan dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga. Kalaupun dia masuk surga, hisabnya berat dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga langsung. Tidak akan masuk surga pertama kali. Tidak akan masuk surga bersama rombongan-rombongan yang pertama. Orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Ini ingat definisi kesombongan tadi apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Simple. Kalau kita lihat ada pembelaan diri terhadap kebenaran yang kita dinasihati, maka itu menolak kebenaran. Kita orang hadirkan nasihat, kita balas dengan mencaci fisik. Ini dua, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Enggak pantas orang seperti ini masuk surga. Subhanallah. Dan hal ini ma'asyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita camkan. Tidak ada sama sekali kesempatan kecuali kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri itu semasa masih hidup. La haula
Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masalah kesombongan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kita akan sebutkan beberapa langkah yang mungkin bisa membuat kita terbebas dari sifat ujub, sombong dan takabur ini. Pertama adalah carilah seorang pembimbing yang alim. Carilah seorang pembimbing yang alim. Kalau kita ingin lepas dari sikap sombong, angkuh dan sebagainya, carilah seorang pembimbing yang alim, yang mengajari kita bagaimana mengoreksi diri dan bagaimana beradab terhadap diri. Cari seorang guru, seorang penasehat yang dia tersebut tidak sungkan menegur aib kita. Kemarin kita sebutkan apa? Mungkin di tempat yang berbeda saya sebutkan adalah sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang sebenarnya itu adalah temanmu yang membuat engkau menangis karena dosa, bukan teman yang membuatmu tertawa ria. Bukan. Temanmu yang sebenarnya adalah temanmu yang buat air mata mengalir karena dosa, bukan bibir yang terbuka lebar karena tertawa. Bukan. Dalam ucapan lain pepatah Arab mengatakan sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu itu adalah teman yang jujur kepadamu, bukan teman yang membenarkan semua apa katamu. Temanmu adalah teman yang jujur kepadamu, terus terang, kau salah dibilang salah, kau keliru dibilang keliru. Bukan teman yang apa katamu, ya betul, ya benar, ya itu Anda setuju dan sebagainya. Bukan, itu bukan teman. Jangan duduk dengan teman seperti ini. Teman yang kita salah dia katakan benar, kalau kita keliru dia diam, itu bukan teman kita, jemaah. Bukan teman kita. Sekali-kali kalau kita hidup tanpa teman demi menghindari teman seperti ini, lebih baik. Kalau Anda ketika menyeleksi teman nih, kemudian ternyata Anda harus tanda kutip ya, walaupun pastinya akan ada teman bersama orang-orang yang soleh, akan selalu ada teman. Kalau ternyata kita saat ini punya teman nih, kemudian kita seleksi, kayaknya saya harus meninggalkan mereka semua. Kalau kita merasa sepi, baca biografi para salafus salih. Cukuplah buku itu menjadi teman dalam hidup. Cari guru yang membimbing, cari ustaz, dari orang-orang yang bisa membantu kita untuk mengoreksi diri. Cara yang kedua adalah peka terhadap aib sendiri. Peka terhadap aib sendiri. Baik ketika kita mendengarkan nasihat, atau ketika kita berbicara, atau ketika kita berhidupan sosial. Kadang kalau kita dengar nasihat, ketika berbicara dengan orang lain, ketika kita melihat lingkungan sekeliling kita, kita akan dapati, oh ternyata ada aib ana di sini nih. Sifat yang dia benci, yang saya benci dari si fulana, dari fulan, itu ternyata ada juga pada diri saya. Nah, belajar dari peka terhadap aib sendiri. Kemudian baca kitab-kitab tentang adab dan akhlak. Baca kitab-kitab tentang adab dan akhlak. Dan hal ini akan menjadikan kita bisa merubah diri kita pelan-pelan, insyaallah. Kemudian yang keempat adalah pasal ketiga. Keempat kan? Nah, yang keempat adalah kita harus berani bertanya kepada orang yang benci sama kita. Kita harus berani bertanya kepada orang yang benci sama kita tentang sifat kita. Paham di sini? Saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, atau cukup lama, tapi saya katakan di antara orang yang jujur kepada kita adalah musuh kita. Di antara orang yang jujur kepada kita adalah musuh kita. Tapi kita harus memiliki sikap yang berbeda ya. Ini Anda jelaskan sisi yang lain dulu. Kalau kita benci sama seorang, jangan berteman dengan orang yang benci kepada orang yang sama. Bisa dipegang ini. Misalnya si A benci sama si B.
Si A ini tahu bahwa si C juga benci sama si B, maka si A jangan terlalu dekat sama si C, karena akan membuat dia semakin benci kepada si B. Nah, di sini poinnya berbeda. Itu hanya tambahan saja. Di sini adalah kita harus terkadang harus menanyakan kepada orang yang gak suka sama kita, apa yang gak Anda suka dari saya. Dan kalau ternyata disampaikan, jangan benci. Dia sedang menjahit baju kita yang robek, sedang ngasih tahu ini benang, ini jarum, harusnya kau tutupi ini. Nah, biasanya yang jujur itu siapa? Musuh. Itu tadi, teman itu kadang dia nggak enak dan sebagainya. Makanya dulu para salaf mengatakan jangan terlalu dekat sama seseorang sehingga engkau sulit membetulkan kesalahannya ketika dia salah. Ini kalau kita nggak siap jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, jangan terlalu dekat sama orang itu. Ya. Hal ini kita harus ambil perhatian. Kemudian di antara hal yang bisa membantu kita adalah kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu tahu isi hati dan jiwa kita. Selalu tahu isi hati dan jiwa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua keburukan dengan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua keburukan dengan keburukan. Kemudian poin selanjutnya sebelum terakhir adalah kita membaca sejarah orang yang sombong dan semisalnya, dan orang yang tidak sombong dan semisalnya. Artinya membaca sejarah orang yang mulia dan orang yang hina. Bagaimana sejarah mereka, apa balasannya terjadi. Bagaimana orang mulia ini sejarah mereka dan apa balasan yang mereka terima. Dan yang terakhir, perbanyak dan semakin perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dan hidayah dari Allah beriringan dengan istighfar atas dosa-dosa. Banyak berdoa, minta taufik, minta hidayah kepada Allah, dan diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini ma'asyarul ummah menjadikan kita orang-orang yang perlahan demi perlahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan ujub dan takabur dan kesombongan. Dan sebenarnya salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu berdosa agar dia enggak sombong, agar dia enggak ujub. Kata Nabi SAW, laula tuznibun, kalau kalian tidak berdosa, saya lupa konteks hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir akan menimpa kalian yang lebih besar daripada dosa itu, kata Nabi. Maka para sahabat menanyakan, apa itu wahai Rasul? Al-ujub, al-ujub, yaitu kalian semakin ujub dan semakin ujub. Kalau nggak salah nih kita akan semakin sombong, akan semakin angkuh, akan semakin ujub, akan semakin lupa diri. Maka dosa kita sebaik-baik jalan untuk menjadikan kita sebagai orang yang tidak sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Ya. Apa manfaatnya kita baca sejarah orang yang sombong dan sejarah orang yang baik? Manfaatnya adalah kalau kita baca misalnya sejarah orang yang sombong dan sejarah orang yang tawadhu misalnya. Kita baca sejarah fulan atau fulanah, sejarahnya begini, para salaf orang yang tawadhu ini. Ternyata balasan mereka didapatkan di tengah manusia begini, dan balasan dari Allah ini. Orang sombong, sikap manusia kepada mereka apa? Begini dalam kisah itu misalnya. Belum lagi balasan di akhirat. Nah, dengan kita membaca biografi dua sisi ini, orang yang saleh dan orang yang taleh, orang yang saleh dan orang yang taleh,
Kalau kita baca sejarah hidup mereka, insya Allah ada pelajaran yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ibrah yang bisa kita tuai. Yaitu apa? Orang ini kita tahu, oh ini orang sombong. Ternyata si fulan sejarah hidupnya dia sombong, dan ternyata manusia menyikapi dia begini dan azab Allah begini. Akhirnya saya nggak mau lagi jadi seperti si fulan atau si fulana. Sementara si fulana yang berbeda, tawadhu, dia memuliakan manusia, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia di antara manusia yang lain dan sebagainya. Akhirnya manusia pun memuliakan dia. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala pun menyayangi dia. Kita tahu balasan Allah berikan di dunia, kita tahu balasan yang Allah berikan di akhirat. Akhirnya kita ingin tidak jadi seperti dia. Ingin. Nah, dengan baca sejarah ini kita bisa waspada dari sifat orang yang sombong, orang yang buruk, dan bisa ingin menjadi orang yang saleh. Jadi ada ibrah dalam kisah yang kita ambil. Makanya di dalam ucapannya Hasan Al-Basri mengatakan tentang hakikat dari zuhud. Kata beliau, zuhud itu adalah engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, lebih banyak amalnya. Zuhud tersebut adalah engkau melihat, tidaklah engkau melihat orang yang lebih tua darimu kecuali kau mengatakan dia lebih tua, berarti amalnya lebih banyak. Dan tidaklah engkau melihat orang yang lebih muda kecuali engkau mengatakan apa? Dosanya lebih sedikit karena usianya lebih muda. Nah, dari kisah Hasan Basri seperti ini kan kita bisa ambil bahwasanya oh harusnya zuhud seperti ini. Sama kalau kita baca kisah orang yang sombong, balasannya begini. Qarun misalnya, kita bawa Fir'aun lah misalnya. Kita baca kisah Fir'aun gini, sombong ini membawa dia melakukan sifat zalim yang lain. Kemudian akibatnya dia ditenggelamkan, kemudian dikubur tiap pagi dan petang dinampakkan siksa neraka. Kira-kira mau nggak kita jadi seperti Fir'aun? Gak mau. Dengan baca kisah seperti ini kita bisa ambil manfaat. Karena itu salah satu kitab sebenarnya yang bagus untuk menemani sebelum tidur adalah kitab tentang sejarah. Itu ringan. Karena kan kita menjalani aktivitas dari pagi sampai malam itu capek. Nah, sebelum tidur itu jangan baca kitab tafsir bagusnya. Bacalah kitab sejarah dan sebagainya. Kitab-kitab yang ringan lah pokoknya, jangan terlalu berat. Di antaranya kitab tentang orang-orang yang saleh, satu sisi lagi orang-orang yang tidak saleh. Bisa ya? Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Cukup ya? Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita hari ini itu tentang sifat kesombongan, keangkuhan, dan sikap ujub. Itu adalah bukan majelis yang kebetulan. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Artinya, kalau semua ini bukan kebetulan, berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harapan bagi kita untuk lebih baik dan kesempatan tawaran untuk menjadi lebih baik. Itu silakan bisa memilih kita mau ambil atau enggak, itu terserah kita. Allah menghadirkan petunjuk, Allah hadirkan orang yang memberikan nasihat, Allah hadirkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin menjadikan itu sebagai penawar dan obat, kita ambil. Tapi kalau kita merasa itu adalah racun, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dilembutkan kalbunya, dilapangkan jiwanya, dilapangkan pula kuburnya, dan kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.